budidaya atau ternak lele full pellet dengan video kali ini. Selamat datang untuk sobat MTL Lele, tentu saja di channel YouTube kesayangan kita. Tadi kita sudah melihat bahwa apa aja yang kita akan bahas berkaitan dengan budidaya atau ternak. Sebenarnya lebih cocoknya disebutnya ternak karena ini pembesaran lele. Apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama itu proses bongkar pakan ikan lele yang diturunkan langsung dari mobil. Kita pesan pakan yang kita gunakan itu pakan Sinta. Kenapa kita harus mempersiapkan pakan? Karena pada saat kita ternak lele, kita yang kebutuhan 80% itu berasal dari modal pakan ikan itu. Jadi untuk bibit dan biaya operasional lainnya itu termasuk kecil, yaitu di kisaran 20% saja dari usaha budidaya atau ternak lele ini. Dapat dilihat di sini produk yang kita gunakan atau pakan untuk pembesarannya yaitu Sinta, mulai dari min 3, min 2 dan min 1 dan untuk pakan kecilnya. Kemudian kita harus menyiapkan penyimpanan pakan yaitu di gudang tentu saja. Nah, pada video kali ini sudah menyiapkan gudang dan ini sudah disusun juga berdasarkan sesuai kebutuhan, berdasarkan barang mana yang akan kita keluarkan sesuai dengan kebutuhan dan letaknya itu dekat dengan pintu yang kita gunakan. Tentu saja itu bertujuan untuk memudahkannya. Kemudian ini dapat dilihat bahwa pada penyimpanan ini tentu saja pada lokasi yang kering, dan di sini juga harus ada palet atau penyangga untuk alas untuk pakan ini supaya tidak langsung bersentuhan dengan lantai, karena itu dapat mengakibatkan jamur atau kerusakan lainnya karena langsung bersentuhan dengan lantai gudang. Itu juga dapat merusak kemasan atau karungnya itu, sehingga kualitas pakan dapat menurun, tidak sesuai dengan yang kita harapkan pada lelenya nanti. Di sini kita melihat bahwa tumpukan yang ada di gudang disusun berdasarkan lokasinya itu dapat dilihat pada bagian paling dekat itu pakannya TP atau untuk bibit, atau untuk misal kita membeli bibit dengan ukuran 46 atau 57, ini sangat cocok. Kemudian untuk selanjutnya kita menggunakan ada gangnya ini untuk pengambilannya supaya dapat mengecek juga kondisi pakan jika penyimpanannya itu lama, dan ini khusus untuk satu kolam, sehingga ini akan kita pakai kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan sampai 3 bulan intinya sampai kita panen. Di sini kita dapat melihat tadi pada tumpukan yang paling atas itu Sinta min 1, kemudian ini Sinta min 2, yaitu ukuran min 1 itu untuk ukuran paling kecil, sehingga kita letakkan di bagian paling atas, karena ikan yang dengan ukuran kecil otomatis akan memakan ukuran pakan yang kecil juga, sehingga kita dapat mengambil dengan mudah di bagian atas atau tumpukan yang pada bagian atas. Kemudian min 2 itu lebih besar lagi atau sedang, dan yang sudah besar itu kita pakai min 3. Kemudian kita harus juga mengecek tanggal kadaluarsa dari pakan yang akan kita gunakan selama budidaya atau pembesaran. Di situ 14 Januari, dan kita juga dapat melihat kandungannya 14 Januari pada penurunan ini yaitu bulan
Oktober, sehingga untuk masa panen 2 bulan sampai 3 bulan itu jatuh pada bulan Desember. Jadi masih sangat layak untuk kita gunakan pada saat budidaya atau ternak lele ini sampai panen. Kemudian juga kita dapat melihat kandungan selain dari kadaluarsanya, di situ kita dapat melihat kebutuhan dari lele kita apakah mencukupi untuk target panen yang akan kita tentukan untuk bibit dengan ukuran 57 atau 46 sampai habis pakannya. Kemudian persiapan sebelum pemberian pakan, pada saat kita sudah menyimpan atau meletakkan di gudang, maka kita harus membawa terlebih dahulu ke kolam atau tempat penyimpanan yang ada di dekat kolam. Biasanya penyimpanan di dekat kolam itu tidak terlalu banyak. Pada kasus MTLL ini kita menempatkan di tempat istirahat yang ada di kolam itu hanya saat digunakan, semisal sehari gitu butuh 1 sak, maka kita akan membawa hanya 1 sak, karena 1 sak atau 1 karung itu, karena untuk mengantisipasi adanya hujan yang sangat lebat, nanti pakannya jadi rusak atau adanya pencurian atau lain sebagainya. Kemudian persiapan pakan ini tentu saja bermacam-macam trik atau cara yang digunakan oleh pembesaran lele. Pada pembesaran di MTL lele ini, kita pada saat memberikan pakan harus dipipis terlebih dahulu. Dipipis ini bertujuan untuk mempercepat atau memudahkan ikan dalam mencerna, menurut kami seperti itu. Kita juga bertujuan untuk mempercepat masa panen. Sebenarnya tidak harus dipipis juga bisa, tapi itu sesuai dengan ciri khas masing-masing dari pembudidaya. Pada pembibisan itu kita dapat menggunakan EM4 juga. Kemudian pada kali ini kita akan menggunakan probiotik yang kami buat sendiri, untuk bertujuan untuk memperkuat tubuh lele sehingga dapat sehat dan cepat besar tentunya. Seperti itu. Kita akan menakar atau mencampurkan dengan takaran yang sudah kita tentukan, yaitu untuk 1 sendok makan itu kita campur 1 gelas air, kemudian dipipis, diaduk, kemudian dicampurkan dengan pakan itu. Untuk proses pembuatannya dari probiotik ini nanti kita bahas di video selanjutnya. Mengadukkan dilakukan dengan cara sampai merata. Diaduk sampai merata sehingga dapat tercampur, sehingga air yang bersih tadi dapat bercampur dengan probiotiknya. Kemudian kita aduk-aduk sampai dia merata dan nantinya akan tercampur atau meresap pada pakan apung kita atau pakan kering yang tadi kita gunakan. Pakan tadi yang kita gunakan yaitu Sintamin 3, karena pada video kali ini kita gunakan untuk ikan yang sudah berukuran besar. Ukuran besar yang dimaksud yaitu ukuran
sangkal atau palangan berkisaran 12 sampai 15 ekor per kilonya. Kemudian setelah dibibis sampai merata, itu akan terasa empuk atau sudah meresap probiotiknya. Kemudian kita langsung saja memberikan ke lelenya pada setelah kurang lebih 6 jam dari proses pembibisan. Itu yang kami lakukan dari MTL Lele. Semoga membantu teman-teman semua sobat MTL Lele untuk terus bersemangat dalam budidaya dan ternak lele. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat.